Matius pasal 20 ayat 26 dan ayatnya yang ke-27 mengatakan, "Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu." Maksud dari firman ini mau mengajak kepada kita sebagai ibu-ibu yang memiliki iman. Ketika iman kita kokoh di hadapan Tuhan, kita akan menjadi orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kita akan menjadi pelayan Tuhan di mana juga. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Berarti kita menjadi orang yang merendahkan diri dan menjadi pelayan. Dengan sendirinya Tuhan sendiri meninggikan kita. Dan kita akan menjadi orang yang terbesar karena kita menginginkan sesuatu yang terkecil dan selalu mau mengandalkan Tuhan, bukan sesuatu yang mau dan yang terbesar. Biarlah kita proses tangan Tuhan yang berikan dalam kehidupan saya dan jemaat yang kita katakan mistik. Tetapi proses ini suatu pembentukan yang akan menghantarkan kita menjadi orang yang terbesar. Dan untuk kita menjadi orang yang terkemuka, hendaklah kita menjadi hambanya. Itu di hadapan Allah, bukan untuk di hadapan dunia. Maka jangan mencari pujian-pujian dunia, karena pujian-pujian dunia adalah sia-sia. Maria tidak mencari pujian dunia, tetapi Maria mencari pujian di hadapan Allah sehingga dia terpilih dari sekian perempuan-perempuan sangat luar biasa dan menggemparkan dunia, bahwa dialah perempuan yang telah melahirkan Putra Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang telah menyelamatkan kehidupan saya dan jemaat. Amin.
Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan memakai kami begitu dahsyat dan heran. Engkau akan mengutus kami di mana saja kami berada dengan hikmat Tuhan dan kepekaan yang Kau berikan bagi kami sekalian. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan atas kebersamaan kami di malam hari ini, sehingga kami tidak punya sesuatu yang begitu bagus dan indah untuk dapat kami mempersembahkan di hadapan Engkau Allah. Tetapi pun di jiwa roh kami sebagai korban persembahan yang berbau harum dan berkenan di hadapan-Mu. Bahkan Tuhan mau menerima akan persembahan kami yang telah kami siapkan dari kehidupan keluarga dan rumah tangga kami masing-masing, persembahan dari hasil pendapatan dan usaha kami, persembahan yang berupa uang ini. Satu pemberian yang kami berikan bukan merupakan suatu rutinitas dan keterpaksaan, tetapi kami memberi dengan iman dan percaya bahwa persembahan ini dapat menopang akan pekerjaan Tuhan. Berkatilah mereka yang telah memberi. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Persekutuan yang diberkati Tuhan, Allah telah menyertai kita, maka jangan kita sia-siakan kesempatan waktu kita untuk bersekutu dengan Dia. Jangan kita menolak kehadiran penyertaannya, menyertai kita dan memberkati kita. Firman yang akan memberikan kita hidup dan menjadi satu jawaban yang pasti bagi siapa yang mau percaya kepada firman yang adalah suara Tuhan, isi hati Tuhan sendiri. Firman inilah yang akan membentuk kita, yang akan menegur kita, yang akan mau menasihati kita. Kalau di dalam persekutuan Natal Diakonia ini ada anak-anak muda, anak-anak remaja, anak-anak pemuda, pemudi. Kalau dalam masa-masa pertumbuhan, orang tua mendidik, menasihati, dan mengajar, serta mendorong harus pergi ke sembahyang, pergi ke sekolah minggu, atau pergi mengambil bagian dalam ibadah gereja. Jadi anak-anak yang dengar-dengaran dan nurut, ambil bagian dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena dalam persekutuan inilah kita dinasihati, kita dibimbing, di dalam Dia menyertai kita. Penyertaannya itu bukan untuk membuat kita di dalam suatu keributan, kan di dalamnya Dia mengajar kita untuk ada dalam suatu pertengkaran. Bukan di dalamnya Dia mau mengajar kita untuk menunjukkan kejagoan-kejagoan antara satu dengan yang lain yang hebat. Tetapi di dalamnya kita diajarkan untuk hidup melakukan buah-buah roh yang harus kita ambil dan kita miliki. Karena dari kasih yang pertama itulah, kasih itu Dia baik. Kasih itu Dia tidak cemburu. Kasih itu Dia tidak mementingkan dirinya. Kasih itu Dia tidak menunjukkan kejahatan, tapi kebaikan yang ada di dalamnya. Beberapa hari yang lalu saya mendengar bahwa ada anak-anak muda yang mabuk mungkin sudah dari malam sampai pagi. Saya hanya cuma mau mengingatkan saja, jangan sampai kejadian itu dia terulang kembali. Dan jemaat mengatakan bahwa, pendeta kenapa seperti begitu? Yang saya mau kasih tahu untuk pemuda, anak-anak remaja dan pemuda-pemudi, jangan hidup terima iblis. Iblis itu dia memperbudak hidup kita. Iblis itu dia bukan menyertai kita, tapi iblis itu dia akan memperburuk kehidupan kita. Iblis itu dia akan mendorong kita untuk ada dalam suatu kebinasaan.
Karena kalau sampai dia terjadi seperti beberapa tahun yang kemarin, saya tetap ada dalam gereja ini. Dan saya tunggu sampai dihentarkan dalam pemakaman seperti binatang, baru saya melayani keluarga. Mengapa? Waktu masa hidup saja jauh dari Tuhan, ada Tuhan. Tuhan tidak kasih kita kekuatan, Tuhan tidak kasih kita berkat. Mana Tuhanmu? Sedangkan Tuhannya iblis ini, dia nyata, dia ada ini, dia kasih semuanya yang kita mau, kita miliki, kita dapati, semua nyata. Apa yang kita minta semua dia berikan, hanya sesaat dan sementara, tidak abadi dan selamanya. Maka ia harus menghembuskan dan dihentarkan perjalanan akhir mengarungi hidup di tengah-tengah dunia ini dengan cara yang sedemikian. Daripada kita menyampaikan tentang janji keselamatan, padahal hidup dalam dunia saja tidak mengandalkan Tuhan untuk menyertai hidupnya, yang diandalkan adalah dunia. Baru kita mau berbicara tentang Tuhan menyertai dia untuk nanti masuk ke dalam kerajaan sorga, omong kosong, kita tipu. Kita sudah tipu dia, tubuh yang terbujur kaku. Jiwa rohnya mendengar, oh iya pendeta bilang saya akan masuk dalam kerajaan sorga. Padahal tubuh jiwa rohnya ini siap untuk dilempar ke dalam api neraka. Buka telinga, dengar, dan serapi itu dengan baik dalam kehidupan. Persekutuan yang diberkati Tuhan sangat berbahagia bagi mereka rasa diri jago. Karena hari ini tralalalala, tidak ada terjadi sesuatu. Besok lagi, trililili, tidak terjadi sesuatu. Sampai berikut dan berikut, ada yang tolong. Siapa yang mau menolong? Orang tua tidak bisa pegang nafas. Saudara tidak bisa pegang nafas. Untuk tahan, penentuan adalah di tangan Tuhan. Biarlah kau diperbudak dan disiksa oleh iblis sendiri untuk diseret dan masuk ada dalam api neraka. Anak-anak remaja dan anak-anak muda, sadarlah engkau, bertobatlah sebab kerajaan sorga ini sudah dekat. Dia masih mau menyertai kita sampai dia mengatakan bertobatlah sebab kerajaan sorga ini sudah dekat. Kerajaan sorga sudah dekat, orang tidak tahu ini kapan. Orang harus finish dalam perjalanan hidup ini. Tapi kalau orang tetap selalu datang dan mencari Tuhan dan percaya bahwa dia akan menyertai kita, berarti ada sukacita, ada damai. Dan hidup dalam kerajaan sorga yang sudah dekat itu akan membawa kita hadir menikmati sorga di bumi ini. Dan sorga juga yang ada di kelak nanti. Itulah keabadian yang Tuhan berikan. Sehingga tidak sia-sia mencari Tuhan. Kalau beberapa tahun yang lalu seringkali dalam setiap mau masuk dalam peribadatan syukuran atas kebaikannya Tuhan, anugerahnya Tuhan yang telah memberikan keselamatan bagi kita lewat kehadiran putranya. Begitu banyak semuanya datang ambil bagian. Tapi mengapa? Sampai sudah mulai menurun. Semuanya itu hanya berdasarkan uang. Kita semua membutuhkan uang. Tapi jangan sampai uang yang mengatur hidup kita. Biarlah uang itu kita yang mengatur. Supaya kita tidak diperbudak oleh uang. Karena uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Itu uang. Kalau selalu hanya pikir uang, dan selalu hanya utamakan uang dalam hidup, hancurlah hidup hubungan kita dengan Allah. Karena hanya cuma uang saja yang kita utamakan. Sampai untuk mau masuk dalam pekerjaan, dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena tadi saya kerja sampai terlalu larut. Sudah capek. Karena tadi saya kerja, sudah dapat uang banyak. Sudah, sebentar nih saya kasih panas tubuh untuk mau minum dulu. Saya mau mabuk dulu. Karena uang sudah ada di samping tangan ini. Coba buka itu mata, dengar itu baik-baik lewat telinga, bahwa uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Kejahatan pekerjaan iblis ini akan membawa kita ini jauh dari Tuhan. Persekutuan yang diberkati Tuhan, marilah kita datang dalam kerendahan hati kita. Buka hati kita, terima dia itu masuk dalam hidup kita. Bagi siapa yang menerima dia dengan sungguh, dan percaya bahwa dia adalah sang penyelamat hidup, yang selalu menyertai perjalanan hidup kita. Dan percaya bahwa serumit dan masalah apapun yang kita hadapi, sekali lagi saya mau katakan, dia tidak pernah meninggalkan saya dan jemaat. Walaupun kita tidak setia, tapi dia tetap setia. Kesetiaannya itu juga kita harus tahu. Ketika Allah menuntun bangsa Israel, ketidaksetiaannya bangsa Israel, Allah tetap setia.
Allah tetap menjagai mereka. Sampai Allah mengutus nabi-nabi untuk memimpin mereka. Menyuarakan tentang keselamatan, kebenaran, membawa mereka untuk meninggalkan kehidupan yang jahat. Tapi ketidakdengar-dengaran kehidupan mereka, dari kesetiaan Allah itu, Allah memberikan pengajaran. Supaya umat juga tahu bahwa Allah itu juga punya batas kesabaran juga ada. Batas kesabaran Allah itu ada digambarkan. Bangsa ini dibuang, bangsa Israel ini dibuang, masuk ada di pembuangan di Babilonia. Untuk diajarkan mereka di sana, hidup lebih susah, hidup lebih jahat. Siapa yang mau menolong kamu? Yang Allah mau melihat kamu punya kehebatan sampai sejauh mana? Dari sekian bangsa-bangsa, ada beberapa orang saja yang datang kepada Allah. Allah cari mereka, Allah bawa mereka. Sehingga tidak semua bangsa Israel yang dikeluar dari Mesir itu semuanya masuk ada ke tanah Kanaan. Sedikit saja, berapa jiwa saja. Sisa daripada itu, hidup yang tidak tahu dengar-dengaran itu binasa ada di pembuangan di Babilonia. Maka yang dengar-dengaran ini yang kau masuk dapat berkat sana sudah. Berbicara Israel, konteks Israel bukan pada Timur Tengah, tapi kita saat ini juga ini adalah Israel. Maka jadilah umat ini dengar-dengaran. Jangan umat yang malas tahu. Kalau malas tahu nih Tuhan Allah lagi bikin malas tahu lagi. Baru bilang Tuhan itu dia tidak adil, Tuhan itu dia tidak ada. Padahal sendiri yang tidak mau cari Tuhan, persekutuan yang diberkati Tuhan. Kita bangga punya Allah seperti dia. Allah di atas segala Allah. Allah yang perkasa, Allah yang sangat luar biasa. Dan tidak ada seorang pun seperti dia, hanyalah dia. Tuhan satu-satunya, 3 nama. Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ketiga yang esa inilah yang harus kita terima dia masuk dalam kehidupan kita. Kita harus meminta dia untuk menuntun langkah-langkah perjalanan kehidupan kita. Maka semuanya dia akan berikan dalam kehidupan saya dan jemaat atas penyertaannya. Amin. What child is this who lay to rest on Mary's lap is sleeping, whom angels greet with anthems sweet, while shepherds watch are keeping. This is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing. Haste, haste to bring him, Lord, the babe, the Son of Mary. This is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing. Haste, haste to bring him, Lord, the babe, the Son of Mary. So bring him incense, gold, and myrrh, come peasant king to own him, the King of kings, salvation brings. Let loving hearts enthrone him.
beranjak dalam kedewasaan, dia mulai besar seperti Beko, seperti siapa nih namanya? Giovanni. Dia dinasihati oleh mama bapaknya. Giovanni tidak boleh nakal ya. Giovanni harus jadi anak yang baik. Dengar-dengaran orang tua. Mama bapaknya itu selalu menasihati Giovanni. Ketika Giovanni dia mulai beranjak dewasa, dia mulai besar seperti siapa yang di belakang namanya? Siapa? Yang baju batik kuning? Tidak. Siapa? Niko. Dia mulai beranjak dewasa seperti Niko. Niko mulai bebas bermain dengan teman-temannya. Teman-teman ajak Niko, mari kita pergi ke sini. Niko, ke sini. Niko, ya mama. Bapaknya panggil lagi. Niko, ini dosa. Dosa ini, dia merasuki kita punya pikiran. Jadi dia terpetak, ini kubur. Di sini ibaratnya ini kubur. Jadi dia merasuki kita punya pikiran, kita punya mata, kita punya telinga. Ini dosa, kita ini dosa, kegelapan. Iblis, dia merasuki kita punya kehidupan ini. Kalau hidup sudah dalam dosa, berarti kita akan menjadi orang yang hancur. Tidak tahu arah tujuan kita ini mau kemana. Habis semuanya hancurkan. Tidak ada lagi kehidupan. Karena hidup sudah di dalam dosa. Karena kita dikasih dalam Tuhan kita. Kehidupan di dalam dunia ini, siapa yang bisa menyelamatkan kita? Allah, dia menyatakan janjinya kepada kita bahwa dia akan memberikan seorang raja bagi kita yang besar. Api neraka itu besar sekali. Itu tempatnya untuk anak-anak yang nakal-nakal. Itu mereka akan masuk, dibuang ke dalam api neraka. Tapi kalau anak-anak yang masuk dalam surga seperti indahku seperti ini. Kita lihat di depan, ini pemandangan di depan indah sekali, bagus sekali, senang enak ditatap, berlihat. Persekutuan yang diberkati Tuhan, bacaan yang terambil dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-12. Diberikan tema persembahan dari orang Majus. Satu penggenapan janji tidak dimulai dengan suatu pengetahuan yang berasal dari manusia. Janji ini telah terjadi beberapa ribu tahun yang lalu. Ia tetap lahir di Bethlehem. Sehingga proses berita tentang kelahiran putra Allah yang tunggal ini terdengar oleh orang-orang Majus. Dan Allah juga mau menyatakan kepada mereka lewat mimpi dan perintah pergi ke sana. Dengan tujuan mereka, orang-orang Majus ini mereka mencari Yesus hanya untuk mau menyembah Dia karena mereka percaya juru selamat itu telah lahir. Suatu ungkapan yang telah dinyatakan oleh para nabi ini tentang perjanjian seorang raja yang akan memimpin dan memerintah serta menyelamatkan umat kepunyaannya. Karena penyampaian berita dari orang Majus, kabar yang mereka telah dengar dan mereka sendiri telah mengikuti. Mereka percaya dengan sungguh bahwa Dia sudah hadir, Dia sudah datang. Herodes yang menjadi raja dalam kepemimpinannya pada masa itu, dia rasa tersaingi. Dia tidak mau mendengar ada seorang raja yang menggantikan dia. Secara diam-diam ia memanggil dan mengatakan kepada mereka, kamu harus pergi dan lihat dulu. Kalau memang betul itu raja itu dia sudah lahir, kamu balik, kamu kasih tahu saya. Allah tahu niat jahat yang ada dalam kehidupan Herodes. Dan Allah tidak mau untuk rencananya, sebuah skenario yang telah ia tulis, alur cerita yang telah ia tetapkan, jangan sampai putus sampai di situ. Tapi biarlah cerita itu dia mengalir dan mengalir menurut kehendak Allah, cara Allah melebihi apa yang
kita pikirkan Allah yang adalah suatu standar Allah sendiri, sehingga kita ada dalam suatu perayaan Natal. Persekutuan yang diberkati Tuhan, orang Majus ini, kenapa sampai mereka harus mempersembahkan persembahan mereka itu kepada Yesus? Karena mereka ini juga memiliki suatu agama dengan kepercayaan mereka yang begitu mendalam, sehingga mereka ini disebut sebagai orang-orang Majus yang berasal dari timur yang datang untuk menyembah Yesus Kristus. Allah mengenal kedalaman hati kita dan pikiran kita. Kalau kita menjadi umat yang bertanggung jawab dan percaya dengan sungguh seperti orang Majus, Dia tidak meminta kita untuk memberikan persembahan yang mahal. Demikian pula bagi orang Majus, Allah tidak memerintahkan kepada mereka harus memberikan persembahan yang mahal. Tetapi apa yang ada pada mereka itulah yang dapat mereka mempersembahkan kepada Allah lewat kehadiran putranya Yesus Kristus. Persekutuan yang diberkati Tuhan, cerita yang begitu unik, cerita yang begitu bagus, cerita yang telah menggemparkan akan dunia ini. Apakah ada di antara kita sebagai persekutuan yang hidup selalu rasa tersaingi, tidak mau orang melebihi, tidak mau orang untuk harus di dalam suatu kesuksesan dan keberhasilan, sehingga selalu ia cut orang-orang tersebut untuk jangan mereka-mereka ini harus ada di dalam keberhasilan mereka, ada di dalam kebahagiaan mereka, ada di dalam suatu sukacitanya mereka. Apakah ini ada di antara kita yang seperti Herodes ini? Orang-orang Majus ini mereka datang dan mereka membawa apa yang ada pada mereka, mempersembahkan di hadapan Allah dalam menyatakan syukur dan terima kasih itu kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, atas penjagaan Tuhan di dalam kehidupan setiap orang, dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, bahkan juga dalam perjalanan bersama-sama dengan Allah yang selalu ia merasa dibaharui, dipulihkan, dan mendapati janji-janji Tuhan dengan berkat yang begitu melimpah. Terutama ia mempersembahkan tubuh jiwa rohnya. Itu biarlah Tuhan pakai untuk ia menjadi korban persembahan yang hidup bersaksi tentang Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ini orang-orang Majus, karena ketika orang Majus mereka setelah melihat Yesus, mereka tidak kembali kepada Herodes, tapi mereka kembali lewat jalan yang lain. Karena lewat petunjuk yang Tuhan telah sampaikan kepada mereka lewat melalui malaikat yang hadir kepada mereka, untuk menyampaikan kepada mereka untuk pergi melihat itu raja yang sudah lahir. Persekutuan yang diberkati Tuhan, kita yang sudah mendengarkan tentang berita sukacita ini, firman yang menghidupkan kita ini, kita sudah rasa hidup, sudah terhibur, sudah menjadi satu jawaban. Biarlah firman itu selalu masuk dan firman selalu membentuk setiap kepribadian hidup manusia, dan urapan kuasa dan mujizat Tuhan itu nyata, maka ia mampu dan ia bersaksi kepada semua orang, bawa mereka untuk ada di dalam jalan kebenaran. Ini tugas dan pekerjaannya orang-orang Majus, mereka yang telah menjadi raja. Kita ini telah menjadi anak kepunyaan raja yang telah berada di dalam kerajaan kepunyaannya. Kita bersaksi tentang raja kita yang begitu dahsyat dan luar biasa. Ada amin? Mari kita menjadi umat-umat yang ada dalam perayaan Natal ini. Kita hidup memaknai arti Natal yang menghibur kita, yang menguatkan kita, yang menolong kita, menyelamatkan kita, bagi siapa yang meresponi berita Natal dengan penuh sukacita. Amin.
masuk ada di dalam persekutuan dengan Dia, kita melihat kehidupan Maria dan Yusuf. Dasar hidup mereka sebagai calon suami istri, yang awal perjalanan mereka yang menjaga kekudusan dan takut pada Tuhan, sampai mereka masuk dalam pertunangan dan tidak sadar bahwa Tuhan telah memakai Maria, kandungannya, untuk harus masuk di dalam proses skenario-nya Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah bumi ini. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing.